kami berikan kepada Bapak Kapolres untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Dengan hormat kami persilakan. Saya mengapresiasi yang pertama kepada Bapak Camat atau yang mewakili Pak Lurah, terkhususnya kepada orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pak Kapolsek. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Curhat ini. Baik, yang berikut, barang tentunya saya selaku Kapolres Wajo bersama staf yang ada di Polres Wajo ini dan diteruskan oleh seluruh Kapolsek yang ada di Kabupaten Wajo ini akan memaksimalkan program daripada Polri itu sendiri, program yang terkini, yaitu Jumat Curhat. Jumat Curhat ini dilaksanakan baik tingkat Mabes Polri, tingkat provinsi dalam hal ini Polda, tingkat kabupaten dalam hal ini Polres. Nah, saya selaku Kapolres Wajo, barang tentunya yang pertama-tama menyampaikan salam daripada petinggi kami yaitu Bapak Kapolri kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di tanah air ini, juga salam dari Bapak Kapolda, ya, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat pemerintah, TNI, Polri, ya, unsur dari Pemda sendiri, ya, dan sampai dengan elemen-elemen masyarakat. Sedikit Bapak Kapolres menyampaikan kepada kita semua bahwa tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 itu menyatakan bahwa polisi bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu tugas utamanya itu. Terakhir menegakkan hukum. Nah, kedatangan kami ini di sini adalah pencegahan agar tidak terjadi gangguan Kamtipmas dan penegakan hukum. Begitu. Itu salah satu daripada inti pertemuan pada pagi hari ini yang dikemas dalam Jumat Curhat. Terima kasih Bapak Kapolres yang sudah memberikan selain sambutan yang sangat bersahabat. Intinya ada beberapa yang disampaikan beliau, artinya Forkopimda atau Polri maupun apa sangat membuka diri untuk kita berkomunikasi. Komunikasi kita bukan terbatas pada hari ini, kapanpun dan Forkopimda terutama Polres, Kapolres sangat membuka diri. Artinya intinya kita berkoordinasi, konsultasi dan berkolaborasi dalam hal apapun selama ada jarak. Untuk mempersingkat pada sisi berikutnya, Bapak Kapolres membuka manakala ada hal-hal yang mau ditanyakan atau saran-saran yang bisa disampaikan, silakan. Untuk sementara kami beri paling banyak 2 orang. Saya hormati seluruh warga masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Mengingat judul dari di atas yaitu Jumat Curhat, cuma kita sharing pendapat. Nama saya Abdul Rashid, SPD,
pekerjaan sehari-hari adalah PNS guru SDN. Kita sharing pendapat, terutama karena saya sudah ketahui bahwa Polri adalah sama-sama dengan PNS lainnya, Pak. Jadi cuma sharing, akhir-akhir ini, Pak, kenapa nama Polri, Pak? Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat. Artinya namanya kan, kalau grafik turun sedikit, tapi bagaimana cara untuk kalau perlu grafiknya naik, Pak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres beserta tim yang saya hormati, Bapak Kapolsek, Kasat Intel, Bapak Camat, sama tim, Bapak Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati. Selamat pagi, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan di Kelurahan Atakai. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, ya, kaitannya juga Jumat curhat. Kaitannya tadi dengan keamanan lingkungan. Mengingat Atakai ini lokasinya sangat luas. Di Perumnas saja ini, Pak, kurang lebih 10 hektar. Mana Greenhill 1, Greenhill 2, Greenhill 3, tambah Biring Puncak, Biring Pabrik. Saya kira memang luas, Pak. Mengingat dalam hal ini Kamtibmas, dalam hal ini Pak Robi, barangkali dia lebih aktif di Kapolsek, ya. Mungkin kalau bisa ada yang bisa yang pengembangan lah, ya. Karena mana tadi yang bisa itu melayani seluruh masyarakat, supaya tadi grafiknya bisa naik, kata pembicara kedua. Kaitannya dengan ini, Pak, kalau bisa, mengingat di Kelurahan Atakai ini banyak hunian rumah yang kosong. Ya, kalau bisa, Pak, ada aturan yang mengatur, termasuk barangkali saran saya, kebetulan, Pak, saya dipercayakan juga di tokoh masyarakat di sini, bagaimana membantu Polri, bisa ada identitas kalau ada penghuni baru. Minimal melapor lah atau menyerahkan identitas. Iya, itu saran saya, Pak. Ada fotokopi KTP, ada identitas lah yang masuk ke saya. Karena dalam hal ini sering ada 3 kunci rumah, Pak, saya pegang di rumah. Dipercayakan sama yang punya rumah. Tapi kendalanya setelah tiba saatnya kadang kabur. Dia tidak bayar airnya, lampunya. Ya, ini, Pak, yang menjadi kendala. Mungkin bisa menjadi pemikiran buat kita semua. Iya. Yang kedua, Pak, sering juga, ya, namanya pasangan biasa kalau larut malam baru dia berkeliaran. Nah, itu yang menjadi masalah buat pekerjaan untuk RT. Nah, ini, ya, antara laki-laki dan perempuan. Muda-mudi. Ya, mungkin begitu, Pak. Bukan muda-mudi saja, yang ya janda tua lah. Istilahnya anak muda rojali, ya, rombongan janda liar. Wah, bahaya itu, Pak, bahaya itu, Pak. Jadi kami ini baru diangkat jadi RT, Pak, pusing. Wah, kebetulan kami, Pak, dari jadi guru juga, Pak. Wah, berat sekali. Tidak sama kalau siswa dihadapi pakai waktu saja selesai. Kalau ini sampai larut malam. Jadi mohon tadi saran saya, Pak, menjadi buah pikiran untuk kita semua. Terima kasih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kali buruna. Dan pelayanan Polri itu, Pak, tidak ada bilang istirahat. Kantor polisi istirahat jam 10 malam, jam 11 dia gagah. Buka terus. Makanya ada piket. Itulah kita itu. Bahkan kami setelah upaya maksimal itu, kami ada ekstra ini. Kita lakukanlah ini.
Tidak cuma kegiatan pagi pengaturan, tidak cuma di kantor polisi kita maksimal, kita datangi lagi. Wujudnya ini kita datangi nih masyarakat. Begitu. Mohon maaf, kita dengan hormat mengundang itu. Ini kan terima kasih Polri ini Pak datang Ki. Sehingga apa? Saya bisa mendengar saran, pendapat, keluhan, bahkan permasalahan, baik itu mungkin permasalahan yang tadi Pak RT sampaikan, ya, apa namanya itu istilahnya rojali, dan lain-lain. Nah itu, ya, itu Pak ya. Jadi terima kasih Pak Guru ya. Itu terkait dengan pertanyaan Pak Guru. Terus saya akan menjawab lagi pertanyaan Pak RT terkait dengan jumlah personil. Saya sampaikan kita tadi, ya, sesuai dengan data yang ada, personil yang ada di Polres Wajo ini Pak, termasuk Polsek jumlahnya 410 orang. Polsek 14 orang, 14 Polsek, 14 kecamatan. Nah, satu Polsek itu Pak, ada yang 9 personilnya, ada 10. Itu. Memang DSP-nya sama realnya itu jauh sekali Pak. Jauh. Contoh di Pitung Panua itu Pak, aturannya realnya itu personil 120 orang. Sekarang cuma 18 orang di Pak sana. 10 ruang. Tahu. Kita berapa anggota tak? 15 orang aturannya. Enggak, aturannya berapa realnya? 30. Itu. Sepertiganya. Namun tidak berhenti di situ Pak RT. Saya akan kemas lagi, saya akan koordinasi lagi bagaimana caranya dan upayakan untuk bagaimana kehadiran polisi itu ada tadi. Karena kita sampaikan ini perumahan ini, klaster ini cukup luas Pak. Berapa hektar? 10 hektar lebih. Kalau patroli jalan kaki ini Pak, cepat orang sama jogging 10 hektar itu. Ya, tapi tidak sampai situ Pak Kapolres ya. Pak Kapolres juga harus semangat, walaupun terbatas anggota harus. Ini resikonya Pak sekarang jadi Polri itu. Tidak bisa memang itu. Saya sering mengadakan yang namanya pengajian. Setiap malam Jumat mengadakan pengajian supaya bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. Bagaimana pendekatan kita dengan masyarakat. Karena akhir-akhir ini kita lihat agama itu kita maksudnya saling berpecah-pecah. Berapa hari ini saya mengadakan pengajian. Dan alhamdulillah yang hadir saya lihat cuma Babinsah dari TNI. Tapi dari Polri saya tidak lihat. Dan saya mau supaya bagaimana Polri bisa juga dekat, langsung kedekatan di masyarakat, terutama di toko-toko agama. Jadi saya harapkan baik di masjid maupun di rumah-rumah kayak saya, di rumah-rumah kayak kami adakan, saya harapkan supaya ada juga dari Polri bisa hadir, supaya dia bisa lebih dekat sekarang. Karena sekarang kita tidak butuh lagi kekerasan, tapi kita butuh pendekatan, bagaimana kelembutan kita dengan masyarakat, supaya bisa citra Polri bisa kembali naik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undang, kebetulan nama saya Muhammad Ishak Faharudin. Saya selaku Kepala Seksi Keamanan Ketertiban Kantor Kelurahan Atakai. Izin menyampaikan terkait dengan pemaparan tadi kedua RT Kelurahan Atakai, yang pembicara pertama dan kedua tadi undang. Kebetulan kami di Kelurahan Atakai dengan mohon izin Pak Lurah, kemarin saya menghadap sama beliau membentuk suatu inovasi. Inovasi itu yang dibentuk di Kelurahan Atakai adalah tim reaksi cepat untuk Kelurahan Atakai. Ini kegiatan ini inovasi ini dibentuk oleh Pak Lurah dan diberikan amanah kepada saya selaku Kepala Seksi Keamanan Ketertiban untuk mengomandoi inovasi ini. Terkait tadi pemaparan tadi kedua RT saya,
karena keterbatasan personil juga dari Polri untuk pengadaan satu babin Kantipmas di Kelurahan Atakai. Karena keterbatasannya itu, Komandan, sehingga kami bentuk inovasi di Kelurahan Atakai bersama teman-teman tokoh masyarakat, bahwa ke inovasi ini kita jadikan nama RECE, reaksi cepat. Guna inovasi itu, RECE itu menindaklanjuti segala pengaduan masyarakat. Ini keterkaitannya ini adanya RECE di Kelurahan Atakai, Komandan. Atas nama saya, Komando RECE di Kelurahan Atakai, saya ingin bertanya kepada Bapak Komandan untuk mengantisipasi jenis kegiatan-kegiatan. Saya keterbatasan di Kelurahan Atakai hanya sebagai memediasi warga, bagaimana jalan terbaiknya. Itu pun kalau didapat warga yang mau dimediasi, Komandan. Biasa saya patroli bersama teman-teman di bawah. Nah, wilayah kita ini kan tidak, karakternya orang yang berdomisili di Kelurahan Atakai di perumahan itu tidak sama semua karakternya mau dimediasi dengan baik, Komandan. Jadi selaku saya pribadi, selaku komando tim RECE yang dibentuk inovasi Pak Lurah di Kelurahan Atakai, saya mohon izin dengan memohon bagaimana caranya saya dengan teman-teman ini kalau mendapat kejadian-kejadian, saya mohon perlindungan. Apabila ada yang saya mediasi tidak memediasi, contohnya mau melawan Komandan, hanya sebatas kami dengan teman-teman tim RECE ini hanya untuk memediasi. Kalau tidak mau dimediasi, jadi jalannya itu, Komandan. Kalau dia mau mengamuk, saya mau apa? Hanya kamu mediasi. Jadi saya mohon perlindungan. Mudah-mudahan ada sedikit pertimbangan dari Bapak Kapolres. Demikian yang saya sempat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran pendapatnya luar biasa itu, dan dicatat Kasaintel. Saya akan nanti mensirusi ini menindaklanjuti program tak, karena rupanya Pak Ustadz juga di Polres Wajo. Nanti kalau ke Polres kita cari kak juga kodong. Motong aku rasa di ceramah-ceramah. Ah itu. Jadi programnya Pak Ustadz ini luar biasa. Sama sebenarnya tujuannya kegiatan pada pagi hari ini. Intinya dari Pak Ustadz berupaya membantu pemerintah dalam hal ini, mungkin salah satunya Kamtipmas, ya, dengan momen atau waktu di tempat ibadah atau di rumah-rumah yang sudah ditentukan, dikemas dalam tema pengajian malam Jumat, begitu ya, atau yasinan di Pak Korodi. Kalau saya di Maros yasinan. Nah itu nanti saya akan jadwalkan, saya akan perintahkan seluruh perwira yang ada di Polres untuk saya jadwalkan Pak Ustadz. Kalau aleleku kasih diuleng, siap, tidak bisa, harus kita menggunakan manajemen itu. Dan saya akan seriusi minggu depan. Nanti tolong koordinasi dengan Pak Kapolres di mana tempat tak, nanti kita datangi, habis itu kita jadwalkan. Oh, minggu depan ini. Dan saya akan upayakan. Dan pasti di situ di pengajian ada kuena. Atau ada soko, nah itu. Betul enggak? Ya. Mandre sih tahu gitu. Itu Pak Ustadz ya, sambil kita sedikit mencairkan situasi. Yang jelas terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini juga membantu Pak Ustadz atau tokoh agama, bahkan beliau ini mungkin tokoh masyarakat, masih muda, energik, mempunyai wawasan yang luas Pak, ya. Karena mohon maaf, saya juga Muslim. Kalau kita dalam itu ajaran kita dengan sebaik mungkin, apapun agamanya, khususnya kita Muslim ini, itu akan perilakunya pasti atau ilmunya
ya mohon maaf, pasti ada isinya seperti itu, ya. Dan saya juga tidak akan sanksi lagi kalau ada Pak Ustadz. Kalau mau tanya apa ya, kubisi-bisi Tom ya itu. Ya, itu Pak Ustadz ya. Nanti saya akan tindak lanjuti seperti itu. Terus yang berikut dari Pak Ketua Unit Reaksi Cepat. Reaksi Cepat. Luar biasa nih Pak. Saya ingat waktu saya masih muda dulu. Letnan 2 itu masuk ke tim unit reaksi cepat. Tapi dulu, polisi dulu Pak. Waduh. Dia itu gagah. Oh cepat gerakannya. Sekarang tidak bisa. Nah bilang Pak Ustadz harus kita pakai hati. Saya selaku Kapolres Wajo tidak tinggal, maksudnya tidak tinggal diam, atau tetap berinovasi dan berkreasi, khususnya berkoordinasi dan terakhir berkolaborasi dengan bapak-bapak yang ada di Warkop kita cintai ini. Tanpa dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain, lapisan masyarakat, elemen masyarakat, sampai yang terkecilnya, ya, baik itu dari LSM, dari wartawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita tidak bisa Pak, kita tidak bisa memenuhi pelayanan, pelindungan, pengayoman secara maksimal. Karena yang ada tadi itu, ya, dengan adanya kegiatan Jumat Curhat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan saya selaku Kapolres Wajo senantiasa memberikan kekuatan kesehatan beserta staf saya dan jajaran melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 tadi, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Terakhir penegakan hukum Pak. Itu. Nah itu sudah jelas poin yang pertama, tujuannya adalah Jumat Curhat ini. Tujuan yang berikut barang tentunya semoga dengan adanya kegiatan Jumat Curhat ini yang tidak hanya terhenti sampai hari ini atau di Warkop ini, kami juga memberikan peluang, ya, memberikan sarana, memberikan tempat, waktu, kapan saja Pak, dan di mana saja. Silakan berkoordinasi, komunikasi tingkat terbawah. Ya, kami ada Babin Kamtipas bersama Babinsa, kami ada perangkat-perangkat dari Polsek sampai dengan perangkat-perangkat dari Polres, yang tujuannya adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan pelayanan tadi. Saya dengar Babin Kamtipmas di Kecamatan Tempe hanya 4. Jadi kami masyarakat membutuhkan per kelurahan, sebaiknya per kelurahan. Cuma itu saja saya minta. Kedua, lampu merah di jalanan masuk rumah sakit. Biasa kan kalau pagi ada lantas apa, tapi sebaiknya dipasangi CCTV karena banyaknya pelanggaran di sana. Sudah acak kali terjadi kecelakaan lalu lintas menyerobot lampu merah. Anak-anak di sana, bukan anak-anak, orang tua pun begitu. Cuma mohon maaf, ini bukan saya lantas saya soroti apa, polisi yang saya minta Bapak Kapolres agar dipantau, kalau perlu dipasang CCTV, bukan saja di Madukeleng saja, sebaiknya wilayah kota dipasangi CCTV untuk lebih amannya Polres Wajo. Mohon maaf Pak, cuma sekedar info, bukannya saya ada saya tunjuk apa ini, cuma yang saya ulangi, Kamtipmas sebaiknya per kelurahan, jangan 4 saja di Kecamatan Tempe.
Jadi begitu Pak usul saya kan, biasanya juga misalnya ini kan masyarakat sehingga Pak Wajo, biasanya kalau ada acara di lapangan Merdeka, biasanya itu kan kendaraan dialihkan, bukan saja dialihkan saja itu, biasanya kan kita dari arah sini mau belok ke sebelah ke timur, biasa kan macet lagi, petugas tidak ada di sana untuk sterilkan kendaraan, kita dari arah selatan lagi lewat lantas ini macet lagi, petugas tidak ada di situ yang untuk sterilkan untuk kelancarannya. Nah, begitu Pak, terima kasih. Mungkin itu Pak permasalahannya sama, keterbatasan personil. Sebelum saya di sini Pak, saya kasatan Mas 4 tahun di Kabupaten Pindrang. Sama permasalahannya Pak, tapi memang di sini agak signifikan dan dimaklumi Pindrang dengan Wajo kurang lebih sama levelnya Pak. Jumlah personil di sana agak banyak sedikit, 460-an. Kita di sini cuma 410, jadi jauh Pak. Kecamatan di sana 12, di sini 14. Jumlah penduduk sama, kurang lebih 400.000. Jadi itu Pak sama permasalahannya. Dan sudah beberapa hari ini begitu beliau datang Pak Wakal, bahkan dengan Pak Kapolres awal saya sudah laporkan permasalahan itu sudah. Datang Pak Waka yang baru juga sama. Sekarang saya rumuskan bagaimana caranya bisa memanage. Sementara Pak kami istilahnya kali-kali bagaimana, tapi tidak bisa Pak, tidak bisa. Sampai polsek saja personilnya Pak ada cuma 9, macam di giliran 9, lebih 10 desa. Bagaimana mengaturnya Pak? Jadi itulah, mohon maaf, tapi insya Allah semaksimal kami akan melaksanakan tugas, dan apapun permasalahan, kalau tidak bisa mungkin dari Polsek langsung ke Polres Pak, ke kami bisa ya. Apapun permasalahan ada unek-unek yang disampaikan silakan Pak melalui kami. Terkait masalah di persimpangan rumah sakit Pak ya, itu kan nggak ada CCTV. Keinginannya Bapak kan dipasang CCTV. Untuk CCTV di Wajo ini kami tahun lalu sudah menyurat ke Pemda, tapi Pak CCTV itu harganya mahal sekali, saya nggak bisa beli. Jadi saya minta bantuan dari Disub untuk menyampaikan ke Pak Bupati. Tahun lalu sudah menyurat, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan. Harapan saya itu terkait juga masalah nanti etle. Jadi kami mengajukan itu ada 5 unit dengan indeks harga lebih 2 M sekian. Jadi bukan barang murah kipung, ampung Mak, tenades. Jadi kami mengajukan itu melalui perhubungan, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa ada realisasi setelah dimusyawarahkan mungkin di DPR. Masih banyak kekurangan yang terdapat dalam pelayanan kami yang mengayomi dan melindungi ya. Dan yang paling terakhir sekali terkait dengan penegakan hukum, mari kita sama-sama mengupayakan apabila ada permasalahan ya belum muncul ke permukaan atau belum besar, mari kita sama-sama mendamaikan. Dan saya sudah sampaikan kepada staf saya, khususnya bagian penegakan hukum, reserse, Kasat Reskrim, saya sampaikan tolong diupayakan didamaikan terus. Dan kita sudah dilindungi oleh aturan, Bapak Kapolri juga sudah mengeluarkan aturan terkait restorasi justice system. Jadi kami berupaya untuk betul-betul melayani masyarakat. Bagaimana masyarakat ada masalahnya, tidak ada masalah. Bukan cuma pegadaian.
apa namanya itu, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kami lebih dari itu.